Halo Trans TV, kali ini gue akan coba untuk interview dari Mas siapa Mas? Erik. Mas Erik, Iya. Produsernya program My Trip, My Adventure. Gokil. Mas Erik, Ya, gimana? sebelumnya mungkin terlalu klasik sih sebetulnya, kayak job desk dari si produser itu sendiri. Oh iya, betul. Sebenarnya ngapain aja sih? Kalau apa nih? Produser? Oh, kalau produser sih banyak sih. Lebih banyak koordinasi antar tim biasanya, lebih ke konten, Oke. budget, terus jadwal-jadwal buat syuting segala macem, pokoknya semuanya lah. Gitu. Mungkin kalau misalnya lagi on air itu bisa dibilang hanya sebatas monitoring nggak sih? Atau enggak? Oh, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ya, sebagai monitoring aja. Kita lebih membalancekan antara Balance, oke. antara tim kita sama tim facilities misalkan pada saat lokasi kayak gitu. Misalkan ada beberapa yang ada crash atau kan kalau di lapangan suka banyak yang crash gitu kan. Entah mungkin banyak berdebat konten segala macem atau mungkin sama artis, itu biasanya kita lakukan. Nah, itu yang penengahnya adalah produser. Oke, nah sekarang kan Mas Erik lagi pegang program MTMA ya? Ya, betul. Nah sebelumnya pernah nggak sih pegang program yang live gitu? Live pernah sih, dulu kan gue basic gue dari PA kan dulu. Oke. Gue pernah masuk 2009, gue pernah megang acara Drink live. Terus pernah lagi gue megang konser acara besar juga pernah, kayak Mega Barca. Terus habis itu gue jadi associate producer, gue pernah megang acara Tablik Akbar. Tahun 2008 ya, kalau nggak salah gitu. Nah. Banyak sih, ada beberapa. Oke, berarti udah banyak juga ya. Betul. Program live-nya. Nah, sekarang gue mau tanya nih masalah kayak lebih enteng mana sih lu megang program yang kayak MTMA, yang tapping sama program yang live yang lu tadi sebutin yang pernah pegang. Masing-masing punya kelebihan masing-masing juga sih. Berat, kalau secara berat juga masing-masing juga punya berat di TV sama live juga sama sih berat. Cuman gimana kita menyikapinya aja. Contoh kalau kita live, kita lebih banyak menggunakan koordinasi banyak kreatif, sama yang kedua facilities, mungkin audioman, kameramen, kita butuh banyak kameramen sistem segala macam, terus belum bikin setnya segala macam. Terus kalau di TV kita lebih banyak menggunakan konten yang benar-benar secara fresh kayak gitu. Apalagi salah satu kayak misalnya di MTMA, kita harus cari lokasinya ya. Yang belum pernah orang datengin juga. Itu emang agak susah sih sebenarnya. Ngomong-ngomong masalah lokasi nih, Betul. lokasi paling jauh dan menurut Mas Erik kayak ini asik banget di tempat wisata. Oke. Gimana nih kira-kira? Kalau lokasi paling jauh menurut gue itu yang belum pernah dijamah itu waktu itu gue pernah ke daerah Pulau Muna. Pulau Muna. Ketika gue jalan ke sana dan itu masih di Terabas dan belum pernah ada sama sekali program-program lain yang nyobain ke lokasi itu. Ketika gue jalan, gue lewat rintangan, gue harus kanan kirinya ada jurang, banyak banyak lokasi-lokasi bener-bener emang yang batu-batunya juga pada kerikil-kerikil gitu kan, jadi tajam, banyak yang jatuh atau sudah kena hujan. Akhirnya pas kita datang ke sana, akhirnya kita memperlihatkan sesuatu keindahan, yaitu salah satunya adalah danau air tawar, tapi di situ ada ubur-uburnya. Nah itu sih, ubur-uburnya itu bisa kita kita bisa interaksi sama dia. Bisa dilihat langsung bisa gitu. Bisa lihat langsung, bisa berenang, dan itu benar-benar aman sih. Boleh juga berenang di situ. Berenang boleh. Dan itu pertama kalinya sih kalau menurut gua. Unik banget sih bener-bener.